takwa level pertama, kalau kita boleh meminjam kata level, maka harus memenuhi 3 hal tersebut. Yang pertama adalah iman. Iman tersebut harus kita minta terus kepada Allah, karena tidak ada jaminan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bisa jadi di awal mulai lahir hingga akhir akan dijemput oleh malaikat maut baik semua amaliyahnya. Namun ternyata ketika malaikat maut menjemput malah su'ul khatimah. Naudzubillah. Dan semuanya itu ada di tangan Allah. Rahasia itu ada di tangan Allah. Ayyuhal hadirun asadakumullah, seakan memerintahkan kepada kita dari alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Awal ayat ini alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tidak ada jaminan kita akan menjadi orang beriman kepada yang gaib seperti yang dimaksud oleh Allah tersebut hingga akhir hayat kita. Karena tidak ada jaminan ayyuhal hadirun, maka baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sebagaimana yang disampaikan kepada Ummu Salamah ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, karena begitu banyak atau begitu sering Ummu Salamah mendengar doa tersebut teruntai dari lisan Nabi, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka kemudian Ummu Salamah bertanya, mengapa Nabiullah Muhammad SAW sering kali membaca doa tersebut? Rasul menjawab, ketahuilah wahai Ummu Salamah, bahwa seluruh hati manusia ini berada di bawah jari jemarinya Allah. Ketika Allah menginginkan kebaikan, maka Allah akan mengarahkan hatinya kepada kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Hadirin, maka ayat 3 surat Al-Baqarah tersebut seakan meminta kita untuk bertahan dengan level pertama ketakwaan itu. Perlu ada usaha untuk mempertahankan keimanan dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Salah satu usaha kita bisa mengamalkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah atau kokohkanlah hatiku atas agamamu. Kalau kita sudah usaha ini, insya Allah yakin bahwa akhir hidup kita insya Allah husnul khatimah. Hadirin, yang kedua untuk level pertama ketakwaan itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori memiliki ketakwaan di dalam kehidupannya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sangat concern dengan sholat, terutama sholat fardu, sehingga beliau menyampaikan batas antara iman dan ingkar adalah sholat. Jadi kalau kita masih sholat, insya Allah masih disebut orang beriman. Kalau kita sudah tidak sholat, nah ini mengkhawatirkan. Dalam tradisi Syafi'iyah, kalau tidak sholat kemudian meyakini sholat tidak wajib, maka kafir. Tapi kalau tidak sholat hanya karena malas, tapi masih meyakini bahwa sholat itu wajib, fardu ain hukumnya, maka tidak sampai pada derajat kafir. Hadirin, yang paling aman adalah terus bertahan dengan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan karena sakit, karena sibuk, karena penting, dan lain sebagainya. Ada cara-cara luar biasa yang Allah tawarkan lewat tradisi yang diajarkan baginda Rasulullah, yaitu ada sholat jamak, ada jamak qashar, dan lain sebagainya. Kalau tidak kuat berdiri bisa duduk, tidak kuat duduk bisa berbaring, dan seterusnya. Subhanallah. Maka sholat ini menjadi
penentu kedua setelah kita mempertahankan keimanan, bahwa kita masih berada pada level takwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 3 tersebut. Ayolah hadirin, tugas kita adalah bukan sekedar menegakkan sholat dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, tapi juga di keluarga kita. Jangan sampai ada istri, anak, menantu, cucu yang menganggap sepele masalah sholat. Kadang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ngaji terus, tapi sholat tidak lengkap 5 waktu. Ini persoalan yang tidak boleh dianggap sederhana. Ayyuhal hadirun. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah berkomitmen untuk berbagi. Dalam teks tersebut tidak disebut zakat, tidak disebut sedekah, tapi disebut infak. Dalam tradisi fikih, infak itu lebih luas karena artinya berbagi. Tidak menunggu kaya, tidak perlu menghitung nisab dulu. Kalau tidak cukup nisab, nggak wajib berbagi. Tidak, karena ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka kita pertahankan tradisi berbagi setiap hari, meskipun cuma 2.000 rupiah. Kalau berupa uang, atau berupa makanan, ya, atau berupa barang-barang tertentu yang kita bagikan pada orang-orang di sekitar kita, siapapun dia. Masya Allah, ini tradisi yang diajarkan. Dengan 3 hal ini, mempertahankan keimanan, menegakkan sholat dalam kehidupan kita, kemudian berbagi semampu kita. Tidak usah dulu membahas zakat sedekah, cukup dengan berbagi menjalankan ayat 3 surat Al-Baqarah. Kalau 3 ini sudah menjadi habit kita, maka insya Allah dalam level pertama ketakwaan sudah tuntas dan sukses.